Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jadi ini sering salah, nanti di Pak Irwan yang di IG kita itu sering ada yang menulis salah. Bukan Al-Bidayah wa Nihayah. Bidayatul Hidayah kitabnya. Bidayah nihayah akhir dan awal dan akhir. Saya tengok dia juga salah. Bidayatul Hidayah. Kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Yang mengajar namanya Hidayatullah. Baik. Kita akan ulang sedikit tentang apa yang sudah kita ulas di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ammal farju fahfazhu an kulli ma harramallahu taala. Maka kemaluan, jagalah kemaluanmu dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun kama qala Allah ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadilah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Maka kata para ulama, kalau ingin selamat itu jaga dua saja. Jaga mulut, jaga kemaluan. Insya Allah itu selamat dunia akhirat. Karena yang paling repot itu dijaga ini dua barang itu. Mulutnya diam, yang bawah bergerak. Yang bawah bergerak, yang bawah diam, mulutnya yang bergerak. Jadi dua hal ini kalau kata Rasulullah, kata para ulama adalah apa? Kalau kita dapat menjaga dua hal ini, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Wala tasil ila hifdzil farji illa bi hifdzil aini 'anil nazar. Maka berat, tidak mungkin kamu akan sampai atau dapat menjaga kemaluanmu kalau kamu tidak dapat menjaga pandangan. Maka kalau memandang itu jangan lihat. Apa yang nggak perlu dipandang nggak usah dipandang. Kalau mau kemana fokus saja, ya. Memandang ke arah tujuan. Kita akan banyak, karena pandangan ini akan direkam oleh otak kita, akan direkam oleh batin kita, sehingga ketika apa yang kita pandang itu tidak baik, tidak positif, maka itu akan mengotori pikiran kita, mengotori hati kita, karena terekam secara otomatis. Saya punya guru saya, namanya Syekh Abdullah Al-Humari. Itu orangnya luar biasa, orang Maghrib, orang Maroko. Seluruh keluarganya jadi ulama besar. Semua anak-anaknya, semua saudaranya itu ulama besar di bidang hadis, di bidang fikih. Syekh Abdullah Al-Ghumari ini alumni Al-Azhar, dan beliau itu paling pantang membaca Quran. Ini ketika beliau ditanya, kenapa kok tidak membaca berita terkini, koran dan sebagainya? Beliau mengatakan, saya tidak ingin harddisk memori saya ini terisi hal-hal tidak penting. Karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu terekam. Seperti kita punya harddisk, kalau kita harddisk kita ingin yang bermanfaat, tentu kita isi hal-hal yang positif.
Tapi karena kita punya memori, kita punya ingatan, kita punya hati, ini sering ada informasi-informasi yang tidak penting, sehingga hal-hal yang penting ini menjadi tidak dominan dalam diri kita. Sehingga apa yang kita keluarkan juga akhirnya tidak dominan hal-hal yang positif, akhirnya banyak yang negatif. Karena yang terekam adalah hal-hal yang negatif. Karena apa yang kita perbuat keluar itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Jadi jangan terlalu pede mengatakan yang penting hatinya, walaupun kelihatannya tidak benar, yang penting hatinya. Tapi kulit itu penting juga. Ya, meskipun memang Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini bukan dari bentuk kita, bukan dari fisik kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Bentuknya kelihatan soleh, tapi hatinya buruk, neraka juga. Lebih baik secara lahiriah kelihatan tidak soleh tapi hatinya adalah soleh. Lebih baik lagi dua-duanya. Secara lahir dia kelihatan soleh, secara batin dia juga kelihatan jika dia adalah soleh. Wala tasid ila hifdzil farji illa bihifdzil aini 'anil nazar. Tidak mungkin kamu sampai atau kamu mampu menjaga kemaluanmu kecuali kamu juga menjaga pandanganmu. Wa hifdzil qalbi 'anit tafakkur. Juga kamu tidak mungkin sampai atau dapat atau mampu menjaga kemaluanmu kalau kamu tidak menjaga batin, tafakkur, pikirannya liar. Memang pandangan dia tutup mata, tapi pikirannya kemana-mana. Itu tidak mungkin juga. Wa hifdzil batni 'anil syubhati wa 'anil shiba. Juga tidak mungkin kita dapat menjaga kemaluan kalau kita tidak menjaga perut kita dari hal-hal yang syubhat dan dari kekenyangan. Kalau kita kenyang, apalagi makanannya syubhat, orang yang kenyang itu gak akan berpikir tentang makanan lagi, dia akan berpikir tentang hal yang lain. Bisa jadi berpikir tentang penyaluran kekuatan atau syahwat yang timbul dari makanan tadi. Makanya salah satu fungsi atau faedah dari shaum, dari puasa itu adalah kita bisa menahan kemaksiatan kita. Karena orang kalau sudah lapar, orang kalau sudah haus, dia berpikir lapar dan haus, dia tidak berpikir hari yang lain. Maka kita untuk dapat menjaga kemaluan itu salah satunya adalah dengan menjaga perut kita, menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Semakin banyak makanan haram, rezeki haram yang kita makan, maka itu peluang kita bermaksiat itu semakin besar. Karena darah yang timbul dari makanan yang haram, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu akan membawa kita kepada keharaman yang lain. Maka kalau ingin kita anak-anak kita, bahkan diri kita ini tumbuh, daging yang ada pada diri kita, ada di dalam daging keluarga kita, darah anak-anak kita, ini agar ringan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih mereka asupan-asupan yang halal. Jaga dari makanan-makanan yang haram. Makanya ulama-ulama dulu itu saking menjaganya itu tidak gampang memasukkan apa yang dia dapat itu ke perutnya. Tidak gampang memakan sesuatu. Pernah saya contohkan di sini Mbak Maimun Zubair, Al-Maghfur Maimun Zubair. Itu tidak pernah makan apa yang dia dapat dari pejabat. Salaman tempel itu tidak pernah masuk ke dalam perutnya. Tidak pernah masuk juga ke dalam perut santri-santrinya. Makanya gak heran ketika sekarang muncul salah satu santri beliau, ada Gus Baha, ada ulama-ulama yang hebat muncul dari tangan beliau. Tidak heran, kenapa? Karena menjaga makanan. Lalu makanannya sudah haram ini susah. Dapat ilmu pun nanti ilmunya tidak manfaat. Bahkan ilmunya bisa madarat. Pinter dia, ahli dia, tapi fungsinya atau tujuannya nanti adalah untuk pinterin orang, atau untuk cari-cari dunia dengan ilmunya tersebut. Nah, itu adalah karena daging yang tumbuh pada dirinya, darah yang mengalir pada dirinya tidak hasil dari makanan yang halal. Maka wahifdzul batni 'anil syubhati wa 'anil shiba. Jadi jangan kenyang-kenyang. Kalau kita sekarang lagi puasa ini biasanya kalau sudah nanti berbuka itu balas dendam. Semua yang ada di meja dihilangkan. Gak usah kenyang-kenyang. Secukupnya saja. Makan secukupnya saja. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwah.
wa magharisuha, karena semua ini dapat menggerakkan syahwat. Jadi orang kalau sudah kenyang pasti syahwatnya naik. Gak ada ceritanya orang lapar kemudian syahwatnya naik. Itu belum lapar betul ya. Makanan, dari makanan itulah dapat menggerakkan syahwat. Wa ammal yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman. Adapun kedua tangan, maka jagalah kedua tangan tersebut untuk tidak memukul seorang muslim. Au tatanawal bihima malan haraman, atau mengambil harta yang haram. Au tu'zi bihima ahadan minal khalq, atau kamu menyakiti salah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya tangan jangan dibuat untuk apa? Dibuat untuk memukul orang lain atau mengambil hal-hal yang haram ya. Harta yang haram, harta banyak macamnya. Korupsi dan lain sebagainya. Mencuri, merampok. Jangan juga adalah tu'zi bihima ahadan minal khalq. Jangan juga gunakan untuk mengganggu yang lain, usil ya, atau apa. Banyak tangan ini yang bisa dilakukan banyak. Apalagi di zaman IT sekarang ini share itu bagian tangan juga, maksiat tangan juga itu. Apa? Share sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang madarat bagi orang lain atau menulis hal-hal yang menyakiti orang lain. Ya, itu adalah kerjaan tangan. Jangan. Au takhunu bihima fi amanatin aw wadi'atin, atau kamu gunakan tangan itu untuk berkhianat akan sebuah amanah. Orang dikasih amanah, khianat. Kenapa simbolnya tangan? Menjaga tangan dari khianat, karena tangan ini adalah simbol kekuasaan. Tangan ini adalah simbol kekuasaan. Orang kalau dikasih amanah, kasih amanah uang, kasih amanah jabatan, kasih amanah, itu adalah simbolnya adalah tangan. Jangan sampai khianat akan sebuah amanat, kemudian atau jangan sampai khianat akan sebuah wadiah, titipan, dititipin orang, kemudian dimanfaatkan. Tidak boleh. Dititipin orang dipakai, nggak boleh. Ya, kalau kita dititipin sesuatu itu jangan sampai barang itu rusak, kecuali dapat izin. Kita dititipin motor, kita izin dulu kepada pemiliknya. Nanti selama kamu tinggal 1 minggu, boleh nggak saya pakai? Oh boleh. Kalau tanpa izinnya nggak boleh. Makanya wadiah itu berat. Wadiah kita dititipin orang itu berat. Kita dititipin orang 10 juta, kita terima. Hilang 10 juta itu dicuri maling, wajib ganti gitu. Sudahlah kita dititipi, kalau aman gak dapat bayaran, giliran hilang disuruh ganti. Berat itu pun itu. Karena itu bagian dari kita menolong orang lain. Sama dengan menghutangi orang lain. Menghutangi orang lain itu kenapa nggak boleh kita ambil lebih? Karena itu bagian dari riba. Nggak boleh. Karena asas dalam pinjam meminjam itu adalah asasnya apa? Tolong menolong. Makanya pahala orang yang minjemin orang lain itu pahalanya gede sekali, besar. Makanya bapak atau ibu ya, kalau lagi ada tetangganya pinjam uang nggak bayar-bayar, alhamdulillah pahalanya ngalir terus. Itu kalau kita masih punya uang. Kalau nggak punya uang tagih. Yang punya utang juga begitu. Jangan mentang-mentang yang ngutangin ini nggak nagih, nggak bayar-bayar. Itu salah juga. Ada 3 yang harus kita segerakan dalam hidup ini. 1, menikahkan anak perempuan. 2 adalah mengurus jenazah. Yang ketiga adalah bayar utang. Jadi kata Nabi itu 3 hal ini harus segerakan. Punya utang, punya duit, segera lunasi. Punya anak perempuan, sudah ada yang lamar, segera nikahkan. Ada keluarga yang meninggal dunia, segera kebumikan. Jangan nunggu 1 hari, karena apa? Anak yang jauh belum datang. Saya waktu wafat abah saya kemarin, saya perjalanan ke bandara itu sudah siap jenazah. Saya dihubungi, bagaimana ini? Baru perjalanan saya ke bandara Soekarno-Hatta. Lalu saya katakan, kuburkan sekarang. Gak usah nunggu saya. Karena semakin tersiksa mayat ini kalau semakin lama dikebumikan. Maka ini tradisi kadang yang tidak baik di negara kita ini, di masyarakat kita ini. Karena dianggapnya berbakti ke orang tua itu kalau sudah melihat. Kan begitu kadang. Karena ini jauh merantau, waduh, lama gak berbakti, tunggu saya dulu. Kadang sampai 2 hari ya menginap, itu tidak boleh. Akhirnya untuk apa? Kebaktian terakhir dia cium keningnya, bukan itu. Berbakti kepada orang tua itu justru dengan menyegerakan. Jangan salah persepsi.
Jangan dikira sama. Ini banyak hal yang saya lihat di masyarakat kita ini banyak salah persepsi ya. Itu termasuk itu ya. Ketika orang tua meninggal, dikirain berbakti itu adalah dengan cara ketemu, melihat jenazahnya terakhir, walaupun itu dengan menunda, itu bukan berbakti. Kemudian yang salah juga kadang saya lihat di dunia emak-emak ya. Kalau sudah menikah, orang nomor satu bagi perempuan itu suaminya, bukan lagi orang tuanya. Kadang perempuan ini masih apa kata orang tuanya. Wajar juga, manusiawi juga. Karena dengan orang tuanya dari kecil, ketemu suaminya baru kemarin. Berat memang melihat terjadi perempuan itu berat ya. Maka ada kisah seorang sahabiah ketika ingat ya, sering saya ceritakan, orang tuanya sakit, dibilang sama tetangganya, orang tuamu sakit, kamu gak jenguk. Saya sudah janji ke suami saya yang sedang berperang berjihad, saya gak boleh keluar sebelum dia pulang. Dijawab suami saya, belum pulang, saya gak boleh keluar. Sudah semakin parah sakit ibunya, datang lagi tetangganya, masa kamu gak mau jenguk orang tuamu? Suami saya belum pulang, saya belum boleh keluar. Sampai meninggal orang tuanya, tetap jawaban si sahabiah ini adalah suami saya belum pulang, saya belum boleh keluar. Sampai sudah dikuburkan, iskal ya. Para sahabiat pada waktu itu iskal melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini ada seorang perempuan ini kok begini amat sama orang tuanya. Sudahlah dia sakit dia gak jenguk, sudahlah dia dia meninggal dia gak hadir dan lain sebagainya. Kata baginda Rasul apa? Berkat dia memiliki seorang putri yang demikian taatnya kepada suaminya, maka dosa ibunya itu diampuni oleh Allah SWT. Begitu cara berbakti kepada orang tua bagi perempuan, bukan dengan cara membangkang kepada suami. Justru itu malah gak betul. Nah ini yang kadang masyarakat kita ini perlu diluruskan. Begitu juga laki-laki juga banyak yang salah ya pada istrinya ya. Perlu diungkap nggak? Belum. Oh, bapak sini nggak perlu diungkap ya. Banyak karena akadnya dengan istrinya itu seakan-akan semua itu adalah kerjaan istrinya. Gak masak dia omeli, gak nyuci dia omeli, semuanya. Padahal istri itu fungsinya atau tugasnya itu cuma melayani suami Pak, sama melahirkan anak. Sisanya itu tugas suami semuanya. Ya bapak kalau nggak bisa nyuci piring, bapak nggak mau ngepel rumah, cari pembantu. Wajib hukumnya. Bukan malah memarahi istri, bukan malah menuntut yang lebih dari itu. Bukan, itu bukan tugas istri. Jadi hal-hal yang semacam itu kita ini sering salah kaprah ya. Baik, kita kembali kepada kitab. Au taktuba bihi ma lam yajuzu nutqu bihi. Fa innal qalama ahadul lisanain fahfazil qalama amma yajibu hifdzul lisan anhu. Kalau kita memiliki menjadi seorang pejabat, tanda tangan kita ini sangat berharga, maka jaga juga jangan sampai menandatangani hal-hal yang negatif. Itu jariah kemaksiatan luar biasa. Kita yang mengesahkan diskotik, kita juga yang mengesahkan tempat-tempat hiburan waktu kita jadi pejabat. Selama tempat itu ada, dosa kita terus mengalir. Bagaimana cara tobatnya? Dia umumkan ke masyarakat bahwa dulu itu saya yang menandatangani, saya sekarang tobat, saya berlepas diri dari semuanya. Harus diumumkan. Jangan tidak diumumkan kalau pernah bersalah. Itu yang berkaitan dengan keputusan publik. Kalau terkait dengan personal, datangi orangnya minta maaf. Kita tanda tangan salah keputusan. Kita tanda tangan fungsinya untuk ngambil harta orang lain. Kita tanda tangan itu nggak boleh. Ya. Wa ammar rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila harami. Maka kedua kaki cara menjaganya adalah jangan sampai kamu ini jalan kepada sesuatu yang haram. Au tas'abihima ila babi sultanin zalimin. Atau kamu pergi kepada seorang pemimpin yang zalim. Punya kaki jangan dipakai untuk berjalan kepada tempat-tempat maksiat atau kepada pemimpin yang zalim, apalagi untuk memberikan proposal atau untuk minta kenaikan jabatan atau karena nggak punya kerjaan ingin cari kerjaan. Wah ini kebetulan ini gubernur ini kawan saya. Walaupun dia zalim kita tetap dukung. Hubungan kita dengan kawan kita, hubungan kita dengan relasi kita itu adalah hubungan takwa. Walaupun teman kita, walaupun saudara kita, kandung,
Walaupun tetangga kita, walaupun siapapun salah, ya kita ingatkan. Jangan karena teman kita salah menjadi tidak salah, musuh kita salah menjadi salah. Bahkan musuh kita orang yang tidak kita suka, nggak salah pun kita salah-salahkan. Jadi hubungan kita dengan manusia ini adalah hubungan keimanan, hubungan ketakwaan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pandang bulu. Bukan karena dia dekat dengan kita kemudian semua perbuatannya menjadi benar. Bukan karena kita tidak suka dia, semua perbuatannya kita anggap salah. Tidak seperti itu. Jadi jangan sampai berjalan kepada sultanin zalimin, kepada pemimpin yang zalim. Fa innal masya ila salatinil zalamah min ghairi daruratin wa ilhaqi ma'siyatin kabiratin fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Karena kita berkawan, berjalan menuju pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, tanpa adanya hal yang darurat, kecuali untuk menasihati dia, kecuali untuk mendakwai dia, itu tidak ada masalah. Untuk meluruskan kebijakan-kebijakannya itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kepentingan seperti itu, maka itu termasuk tawadhu'un wa ikramun lahum. Maka itu termasuk bentuk daripada tawadhu dan menghormati mereka. Itu tidak boleh. Kita tawadhu, ya, kita merendahkan diri kita di hadapan pemimpin yang zalim itu tidak boleh. Atau memuliakan mereka itu tidak boleh. Wa ikramun lahum ala zulmihim, itu adalah memuliakan mereka atas kezaliman mereka. Wa qad amara Allah taala bil i'radi anhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang zalim. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ila alladziina zalamu fa tamassukumun nar. Jangan sampai kalian, ya, pergi ke orang-orang yang zalim sehingga kalian akan disengat api neraka. Ini juga harus kita hati-hati. Wa huwa takdzirun li sawadihim. Kehadiran mereka, kehadiran kita atau kedatangan kita kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah takdzirun li sawadihim. Itu kayak bentuk dukungan kita kepada mereka, atau memperbanyak dukungan kepada mereka. Kita kalau datang ke orang zalim seakan-akan kita jadi pengikutnya. Itu kita akan memperbanyak, seakan-akan memperbanyak pendukung mereka. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram. Kalau tujuan kita kepada orang-orang yang zalim itu adalah untuk meminta harta mereka, meminta uang mereka, meminta aset mereka, ya, demi hal-hal yang bersifat duniawi, fa huwa sa'yun ila haram. Itu adalah bentuk usaha kepada yang haram. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a li ghalinin salihin li ghinahu dhahaba thuluth dinihi. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan dirinya, bertawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh, ada orang kaya soleh, ahli ibadah, 5 waktu di masjid, sedekahnya luar biasa. Kita segan kepada dia karena kekayaannya. Kita tuduh-tuduh, mari Pak, silakan. Jadi sikap tawadhu kita itu karena kayanya dia, bukan karena solehnya, ya. Karena kekayaan dia. Maka kata Nabi apa? Zahaba thulutsa dinihi. 2/3 agamanya hilang dari dirinya. Ya, agama kita itu kalau kita bagi 3, ya, sepertiga. Kalau orang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agama orang ini hilang. Agama kita menghormati orang kaya karena kekayaan. Kalau dia soleh, hormati dia karena soleh, bukan karena hartanya, bukan karena kekayaan. Kebanyakan di masyarakat kita memang menghormati orang itu karena kayanya. Maka sekarang ini kalau pun ada seorang nabi hidup di zaman sekarang, seorang rasul hidup di zaman sekarang, nampaknya mujizatnya itu kaya raya. Karena mujizat itu adalah sesuatu yang bisa menundukkan di zamannya. Nabi Isa di zaman kedokteran yang bisa menundukkan kaumnya adalah ilmu kedokteran. Nabi di zamannya itu adalah ilmu yang ilmiah, Al-Quran Al-Karim. Kalau ada misalkan Rasul di zaman sekarang, di mana kekayaan itu adalah hal yang berhala yang disembah, mungkin bisa jadi Rasul itu sangat kaya raya. Karena sekarang
orang itu akan lebih segan kepada orang kaya daripada orang yang berilmu. Itu fakta itu. Saya pernah ceritakan ya di sini. Saya pernah sholat Jumat di sebuah masjid besar. Saya dengan pakaian biasa ya, celana, pakaian anak muda lah gitu. Saya langsung nyelonong aja di belakang imam. Diusir sama DKM-nya. Minggir. Penasaran juga saya. Dari yang mundur saya satu soft mundur, tapi masih lurus di sini. Saya penasaran kenapa segitu panjangnya nggak boleh. Jadi saya minggir ke sini nggak boleh. Saya simpulkan berarti soft awal nggak boleh. Karena saya ke soft kedua, tapi agak di tengah. Saya perhatikan, saya datang duluan masalahnya. Saya datang, DKM-nya belum datang, Pak. Saya datang duluan, terlalu pagi saya datang ke masjid itu. Rupanya lama-lama saya perhatikan ya, sudah ada masih kosong. Sudah mulai baru berdatangan. Rupanya tempat orang-orang kaya. Donatur masjidnya. Dari mana saya tahu? Sarungnya BHS. Oh, saya baru paham. Oh, rupanya di tempat orang-orang kayanya. Padahal di dalam administrasi masjid, siapa yang datang duluan di depan, datang belakangan di belakang. Bukan, kecuali memang yang bertugas. Makanya saya pun kalau di sini pun saya nggak pernah minta dikhususkan satu tempat. Kalau saya terlambat saya di sana nggak ada masalah, saya di belakang nggak ada masalah. Ya kecuali Bilalnya ya, jangan Bilal taruh di pojok sana. Ya, atau yang hafid ya, imam ketika batal itu ada yang menggantikan. Biar ada yang menggantikan, itu yang bertugas, itu tidak ada masalah. Atau khotib Jumat tidak ada masalah. Kalau selain itu yang tidak bertugas, tidak berkepentingan, tidak ada tempat khusus di dalam masjid. Masjid itu adalah tempat yang paling demokratis. Siapa yang duluan di depan? Imam batal mundur. Jangan sudah batal terus saja. Katanya mam batal dikit, katanya begitu. Ya enggak juga lah gitu. Batal enggak mampu mundur. Ganti yang itu sangat demokratis. Ya, semuanya kita nggak ada yang pakai sandal di masjid ini, semuanya. Mau kaya mau apa semuanya sama di masjid ini. Nanti lebih kelihatan demokratis lagi nanti kalau haji, nggak kelihatan itu. Antara si kaya dan si miskin sama semuanya. Karena memang Islam itu menuju kepada al-musawah, bersama. Tidak ada. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita. Bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita. Maka di sini dikatakan man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa menghormati orang kaya yang soleh karena kekayaan orang soleh tersebut atau orang kaya tersebut, dhahaba thulutsa dinihi. Orang yang menghormati tadi hilang 2/3 agamanya. Ini kata Nabi, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, wa hadza fi ghaniyyin salihin, fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Ini resiko kita menghormati orang kaya yang soleh karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya. Itu aja balasannya adalah hilang 2/3 agama. Bagaimana dengan orang kaya yang tidak soleh? Kita hormati. Wah, itu mungkin lebih dari 2/3 itu. Mungkin semua agamanya hilang. Karena kadang ada orang menghormati orang kaya, ada maunya juga, ya. Ada maunya juga, ingin dapat hartanya. Ada menghormati para pejabat juga, ada maunya juga, ingin dapat linknya, ingin dapat diangkat jabatannya dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh. Kita kepada hamba-hamba Allah itu yang kita hormati adalah ketakwaan, kesolehannya, keilmuan agamanya dan lain sebagainya. Fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Wa 'alal jumlah secara umum faharakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Ya, secara global seluruh gerakan, seluruh diammu dengan anggota tubuhmu merupakan nikmatun min ni'amillahi ta'ala 'alaika, termasuk salah satu nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha fi maksiatillahi ta'ala aslan. Jangan sampai kamu menggerakkan anggota tubuhmu itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala. Maka gunakanlah anggota tubuhmu itu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka semuanya yang kita miliki, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, seluruh yang ada di tubuh ini adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita syukuri, jangan sampai dikufuri. Ada seorang ulama umurnya 150 tahun, seluruh anggota tubuhnya tidak ada yang fungsinya berkurang. Matanya masih tajam, telinganya masih tajam, ya, tangannya masih kuat untuk digerakkan, kakinya masih kuat digerakkan. Ketika ditanya, wahai Syekh, kok bisa umur 150 tahun kamu masih sehat luar biasa seperti ini? Kata beliau, saya menjaga nikmat Allah yang ada pada diri saya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dia menjaga dengan apa? Dengan cara tidak memakainya untuk bermaksiat. Maka Allah kasih jaga dengan cara memberinya kesehatan. Boleh jadi kalau kita sudah mulai berkurang pandangan mata kita, mulai berkurang juga kekuatan tangan kita, mulai berkurang juga kekuatan daya dengar kita dan sebagainya, boleh jadi kita juga menggunakan hal-hal ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jangan sampai juga untuk menuduh orang lain, ya. Beliau tetangganya pakai kacamata, wah ini matanya banyak maksiat. Bukan. Ini untuk kita pribadi, untuk muhasabah, bukan untuk menilai orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan 100 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki 100 rahmat. Ya. Yang satu rahmat ini Allah turunkan ke dunia. Maka kita memiliki nikmatnya mata, nikmatnya tangan, ada nikmat kaki, ada nikmatnya menghirup oksigen. Ini semuanya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Andaikan tidak ada kasih sayang Allah, bayangkan, ya, apalagi di Covid semacam ini, orang kalau sudah membutuhkan oksigen berapa itu biayanya? Padahal kita ini gratis, ya. Berapa tahun kita hidup di dunia ini, semuanya ini gratis. Ini karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita ucapkan itu, tapi kita jarang yang menghayati maknanya. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, baik yang taat ataupun yang kufur. Maka ada non-muslim yang punya harta, ada non-muslim yang bisa bahagia di dunia, ada orang yang kafir yang bisa merasakan seperti yang kita rasakan di dunia. Itu karena Allah memiliki sifat Rahman. Semuanya merasakan. Tapi sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Rahmat yang ada di sifat rahim ini khusus mereka yang beribadah, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu di akhirat. Maka Allah itu menciptakan 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah turunkan di muka bumi. Maka dengan satu rahmat ini kita bisa saling mencintai. Ya, seorang orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya, tetangga mencintai tetangganya. Bahkan induk dari hewan menyayangi anaknya, anak menyayangi induknya dan sebagainya. Ini dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kelak di akhirat. Jadi insya Allah kalau masuk surga sih semuanya, tapi bedanya nanti waktunya, ya. Bisa jadi saya duluan, bapak-bapak, ibu-ibu terakhir, gitu, ya. Bisa jadi atau ibu-ibu terakhir saya duluan. Ya, nanti di akhirat seperti itu. Ya masa nggak segan, gurunya terakhir kan harusnya segan kan begitu kan. Kata Gus Bah saja apa? Nanti kalau masuk surga itu ya satu bawah, levelnya di bawah Mbak Maimun lah. Gus Bah, kok kayaknya nggak sopan kalau satu level. Itu adabnya seorang murid kepada gurunya kan begitu. Karena enaknya jadi guru itu begitu, Pak. Enaknya kita menyambung, kita ngajar itu begitu. Saya ngajar di sini misalkan ini hadir sekitar 50 orang, 100 orang. Saya mengajarkan kebaikan, dilakukan kebaikan itu saya dapat pahala yang sama. Saya pribadi melakukan dapat 1, 100 orang melakukan saya dapat 100. Jadi saya dapat 101. Nanti kebaikan itulah yang membuat seorang guru akhirnya pahalanya banyak. Karena apa? Dia punya investasi di setiap murid-muridnya itu. Maka jangan sampai setelah mengaji ini nggak disampaikan, dipendam sendiri, dilakukan sendiri. Itu cara bisnis dengan Allah yang salah. Sampaikan kepada saudara kita, sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada teman kita.
sampaikan kepada yang lain apa yang kita dapat di pengajian. Kalau dia mengerjakan, karena kita yang menunjukkan, kita investasi di dia. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi la yanqusu minhu syai'. Orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Semakin banyak kita sampaikan, semakin banyak yang mendengar, dan semakin banyak yang melakukan, maka itu adalah investasi kita. Begitu cara kita berinvestasi. Maka guru-guru, ya, para habaib, para ulama, guru-guru kita semua luar biasa itu investasinya. Ya. Semakin banyak muridnya, semakin banyak pahalanya. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, dan gunakanlah seluruh anggota tubuhmu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka in qasarta fa'alaika wabaluhu. Kalau kamu tidak menggunakan apa yang ada pada dirimu itu adalah untuk ketaatan, artinya kamu gunakan untuk maksiat, fa'alaika wabaluhu, kamu akan menanggung resikonya. Wa in syamarta fa ilaika ta'udu samratuhu. Kalau kamu menggunakan anggota tubuhmu itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ilaika ta'udu samratuhu, kamu akan mendapatkan buahnya. Wallahu ghaniyyun 'anka wa 'an 'amalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepadamu dan tidak butuh kepada amal. Jadi kita beribadah ini Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Seandainya seluruh umat, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bahkan seluruh makhluk dari kalangan jin, malaikat, manusia beribadah semuanya kepada Allah tanpa ada satu pun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah kita tidak butuh kita menyembah. Yang butuh itu kita. Sebagaimana salawat kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak butuh. Yang butuh itu kita. Ibarat Rasulullah itu ada gelas minumannya, airnya sudah full. Kalau kita isi terus, dia melubernya kepada kita. Allah itu tidak butuh kita semua. Yang butuh adalah kita. Oleh karena itu dikatakan di sini, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, maka Allahu ghaniyyun 'anka wa 'an 'amalik. Allah itu tidak butuh kepadamu dan tidak butuh kepada amalmu. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Karena segala jiwa akan apa? Tergantung pada apa yang dia lakukan. Kalau kita melakukan hal yang positif, akan kembali kepada kita hal yang positif. Kalau kita melakukan hal yang negatif, akan kembali kepada kita hal-hal yang negatif. Ya, wa iyyaka an taqul innallaha karim rahimun yaghfirudz dzunub lil usab. Jangan sampai kamu mengatakan, "Oh, Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim, pasti mengampuni seluruh dosa," sehingga kita enak-enakan bermaksiat. Setiap kita bermaksiat, kita berpikir pasti diampuni oleh Allah. Kita akan bermaksiat lagi, pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan hanya mengingat sifat rahmatnya Allah. Allah itu juga muntaqim, bisa membalas. Allah itu juga, balasan Allah itu sangat pedih. Baik, saya kira sampai di situ ya. Ini masuk kepada pembahasan yang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Ada. Bapak Wahid, langganan. Sakit. PI. Terima kasih Ustaz waktu yang kesempatan yang diberikan. Ini Ustaz mungkin sudah lama juga ya, bahwa yang berkembang di masyarakat kan ada anekdot cari yang halal aja susah. Ya amal yang haram gitu ya. Ini tidak di masyarakat, mungkin anekdot bagaimana? Dan mungkin saking susahnya cari ini ya, cari harta gitu, cari. Yang saya tanyakan ini kan, ketika orang menerima barang halal, terlebih lagi barang subhat terlebih haram, ya. Ini ada kata-kata yang penting tidak dimakan, tapi diberikan ke orang lain. Karena kalau dimakan itu kan darah akan mengalir gara-gara barang haram, ya, subhat. Ini barang yang
dikasih sama kita itu barang subhat atau barang halal, tapi tidak dimakan, dijariahkan ke otak. Nah, nilai jenahnya gimana kan? Yang keduanya tadi saya tadi mengapresiasi bahwa kita itu berteman itu kena takwa ya. Karena yang berkembang sekarang itu termasuk kita umat Islam mudah terjebak pada fanatisme yang sempit ya, karena kelompok golongan ya. Jadi yang dibela itu bukan kebenarannya kan. Ini yang berkembang sekarang. Jadi orang salah pun memang dibela itu ya tadi itu seperti itu memang sedang terjadi ya sekarang ini tadi. Tolong Ustaz Barim bisa memberikan pencerahan yang bahkan hal subhat dan halal tidak dimakan tapi dikasihkan untuk hal-hal yang lainnya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kalau kita dapat harta, dikasih orang harta ini subhat atau harta ini bahkan haram, kalau kita tahu pemiliknya balikin. Kalau kita tidak tahu pemiliknya entah siapa, maka jangan dimakan, dipakai untuk kepentingan publik, bangun jalan. Tekan bapak tiba-tiba dapat uang transferan, pencucian uang, dapat transferan 1 M. Datang ke saya, gimana Ustaz? Ini siapa pemiliknya? Susah juga nyarinya Ustaz. Rupanya ada jalan di sini ini lagi rusak Pak, udah pakai jalan ini. Perbaiki jalan menuju apa? Menuju ke perumahan ini, menuju ke Azik jalan. Tapi kalau kita tahu bisa kembalikan, ini hartanya milik siapa, balikan. Harta ini harusnya milik negara, balikan kepada negara. Harta ini harusnya milik simpulan, balikan kepada simpulan. Jangan sampai dimakan. Pahalanya bagaimana? Allah yang akan. Allah Maha tahu semua. Jariahnya itu untuk siapa? Allah yang akan tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu jelasnya uang ini milik siapa. Yang jelas jangan pernah dimakan. Mbak Maimun itu kalau dapat salam tempel dari pejabat dikasihkan kadang kepada murid-murid seniornya dan beliau mengatakan jangan kamu makan, ini uang panas bisa kamu pakai untuk bangun pagar ya, pokoknya jangan masuk rumah. Itu. Kemudian terkait tadi yang dibela adalah kelompok, memang itu sudah nasnya Al-Quran ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya sendiri. Maka fanatik buta itu yang tidak boleh. Bahwa kita berkelompok apa-apa sah-sah saja, karena itu juga bagian dari sosial kita, bagian dari kita. Asal yang penting kelompoknya jangan aliran sesat begitu aja. Tapi ketika kita pun bergabung di sebuah organisasi, di sebuah kelompok, yang paling harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi munkar internal dulu. Sebagaimana kita aslih nafsa wa ghairah. Perbaiki dirimu baru kamu ngajak orang lain. Begitu juga jangan kita sibuk menyalahkan kelompok lain, tapi kelompok kita bobroknya luar biasa. Kemaksiatan di mana-mana di kelompok kita. Maka kita harus semakin kita dekat dengan orang itu, justru semakin tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkarnya semakin besar. Justru semakin jauh semakin tidak besar. Kita tidak dituntut hal-hal yang jauh. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diri kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetangga kita yang dekat-dekat semuanya. Ini juga kadang sering salah ini. Orang ini gemar sedekah yang jauh-jauh. Padahal tetangganya ada yang butuh biaya untuk sekolah anaknya, tetangganya ada yang butuh biaya untuk makan. Kita nggak peduli. Seakan-akan sedekah yang jauh-jauh itu lebih mulia. Itu salah juga persepsi tentang sedekah. Sedekah itu dari al-aqrab fal-aqrab. Yang semakin dekat itu kita wajib. Jangan kita membiayai misalkan sekolah anaknya entah orang yang jauh, tapi ada anaknya saudara kita yang belum sekolah. Jadi sedekah yang terbaik itu kepada kerabat kita. Itu ada nilainya, ada dua. Satu, nilai membantu. Kedua, menjalin tali silaturahim. Yang kita perlu pererat itu adalah tali silaturahim kita, keluarga kandung, keluarga paman, bibi, itu yang paling wajib, bukan yang lain-lain. Kadang kan sering salah ya, karena kita nggak suka dengan keluarga kita, mending duit saya pakai untuk anak orang lain, bukan. Jadi semakin kita lihat dulu yang paling dekat keluarga kita, udah selesai nggak ada masalah, radarnya diperpanjang lagi, diperluas lagi sampai seluas-luasnya. Jangan sampai salah dalam mendistribusikan sedekah kita. Kita sedekah yang jauh miliaran ternyata
radius 40 rumah kita banyak yang kekurangan, kita tidak pernah ketemu, itu juga sama. Karena itu tadi masalah apa? Masalah bangga dengan kelompok itu memang fakta pada zaman ini, dan itu jangan. Karena apa? Karena kita itu akan ditanya nanti di akhirat, itu dipanggil itu furoda, sendiri-sendiri. Gak ada istilahnya pimpinan organisasi tanggung jawab akan dosa dan amalan kita, gak ada. Kita itu tanggung jawab itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diadili sendiri. Tidak ada yang namanya apa kalau di dunia ini apa? Pengacara. Gak ada pengacara kita. Gak ada yang membela. Bahkan mulut kita ini tidak bisa bicara. Mulut kita aja gak bisa bicara, dikunci. Yang akan jadi saksi tangan kita, yang akan jadi saksi kaki kita, gak akan bisa bohong. Itu pengadilan seadil-adilnya. Kalau di dunia ini kan bisa direkayasa semuanya kan. Tapi kalau nanti di akhirat gak ada. Allahu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim pengadilan yang paling adil. Jadi gak akan ada yang terzalimi, gak akan ada protes, yang ada adalah penyesalan. Baik, saya kira itu ya. Sudah, Mas? Sudah waktu isya, mau ada satu pertanyaan? Enggak, udah cukup. Cukup ya, sudah waktu isya. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbal alamin, kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.